Sejarah bukan sekedar peristiwa di masa lalu, melainkan ruh yang menghidupi perjalanan panjang suatu bangsa. Generasi suatu bangsa akan kehilangan integritasnya ketika perjuangan pendahulunya dihapuskan dalam catatan sejarah. Sebagaimana para orientalis barat mendesain sejarah Islam, sirah Rasulullah dan para sahabat dalam bingkai deislamisasi. Para orientalis barat berhasil mendistorsi sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara. Mereka memundurkannya sampai abad ke-13 Masehi. Padahal faktanya, Islam masuk ke Nusantara tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Tertuang dalam buku Sejarah Islam Jawa Barat hingga zaman keemasan Kesultanan Banten, karya R.K.H. Abdullah bin Nuh. Selanjutnya mereka melakukan imperialis dan orientalis dalam upaya deislamisasi sejarah dengan membuat stigma. Terlepas dari itu semua, para ulama telah berhasil memiliki karakter dalam metode dakwahnya sehingga mencapai keberhasilan. Terbukti dengan adanya jejak para ulama terdahulu dan makam tua yang tak tercatat dalam sejarah di tiap wilayah, menjadi bukti kuat sejarah pergerakan ulama dalam menyebarkan Islam di tiap pelosok Nusantara. Ada satu kalimat yang cukup menggugah jiwa kita sebagai pewaris sejarah. Suatu generasi yang buta akan sejarah leluhurnya, maka tunggulah kehancurannya di masa depan. Sebagaimana Bung Karno berkata, berapa banyak ulama yang memahami hadis, Quran, dan fikih, namun kurang memahami sejarah. Sekalipun tahu, hanya tahu debu sejarahnya, bukan api sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Seperti kita ketahui, begitu banyak sumber sejarah yang belum tergali mengenai bagaimana proses penyebaran Islam di tanah Pasundan. Sumber-sumber tersebut berkisar pada sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan di tanah Pasundan tersebar dalam cerita rakyat yang berlangsung secara turun-temurun. Sumber lainnya yang dapat dijadikan alat bantu untuk mengetahui proses perkembangan Islam di tanah Pasundan adalah artefak, keraton, benda-benda pusaka, makam para wali, serta pondok pesantren. Khusus mengenai makom para wali dan penyebar Islam di tanah Pasundan termasuk cukup banyak. Salah satunya Mbah Duwur ini, yang berlokasi di Kampung Muara, Desa Ciarunten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Keberadaannya sebuah fakta
Namun tidak adanya literatur sejarah ditambah varian kisah yang beredar dengan nama yang berbeda-beda, sudah tentu perubahan nama ini berpengaruh pada reduksitas makna historisnya. Ada yang menyebut beliau bernama Mbah Duwur, ada pula yang menyebutnya Pangeran Surya Kencana. Siapakah tokoh Mbah Duwur sebenarnya? Berdasarkan hasil komunikasi transendental, penelusuran jejak gaib yang terlihat, terdengar, dan simbol yang terbaca, keramat ini adalah petilasan Syekh Dul Juhud, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati, Maha Guru yang namanya tidak sepopuler nama muridnya, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau orang pertama yang menyebarkan agama Islam di bumi Pasundan. Bahkan beliaulah pencetus berdirinya organisasi dakwah, yakni Wali Songo. Syekh Nurul Jati, pendiri pondok pesantren di Amparan Jati, daerah Gunung Jati, yang sebelumnya telah berdiri Pondok Kuro yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, sebuah lembaga pendidikan Islam atau pesantren pertama di tanah Pasundan. Syekh Nurjati dipercaya sebagai penghantar kesuksesan para wali songo serta tokoh agama selanjutnya dalam usaha menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan sekitarnya, menjadi pembuka jalan bagi para penyiar agama Islam untuk meneruskan tongkat estafet Islamisasi di Nusantara. Mengingat bukan perjuangan yang mudah bagi para wali songo untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Masyarakatnya kala itu masih berpegang kuat pada keyakinan nenek moyang, animisme, serta dinamisme. Belum lagi kehadiran agama Hindu dan Buddha yang notabene banyak memiliki kesamaan dengan keyakinan nenek moyang yang begitu meyakini dan menghormati roh para leluhur. Kisah Syekh Nurjati banyak kita jumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Di antaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Sedangkan naskah yang berbentuk tembang di antaranya Carub Kanda, Babat Cirebon, Babat Cirebon Wawacan Sunan Gunung Jati, naskah Marta Singa, naskah Kuningan, dan naskah Pulas Saren. Demikian butiran kisah Pasir di Lautan, episode Alam Semesta, perpustakaan yang terhampar luas untuk dipahami. Hikmah Tuhan menciptakan dunia agar segala sesuatu yang ada di dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Semoga menggugah hati dan menjadi bahan renungan diri bahwa
pengabdian apapun yang kita lakukan dalam konteks agama mempersyaratkan adanya kesungguhan dan ketulusan hati. Jika menunaikan sholat dan ibadah lainnya hanya untuk mendapatkan imbalan surga, dijauhkan dari api neraka, maka ibadahnya tergolong masih kekanak-kanakan. Sebab sholat harus dilandasi dengan cinta, tanpa mengharapkan balasan. Tidak ada yang lain selain ridho Allah semata. Beliau telah berjuang untuk kejayaan Nusantara sebagai ibadah horizontal dan menyebarkan agama Islam sebagai ibadah vertikal menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ibadah apa yang telah kita berikan bagi negeri tercinta ini untuk mendapat ridhonya? Jawablah dengan hatimu. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Semoga Allah ridho dan ridho Allah selalu menyertai kita semua. Mbah Jagat Nurjati mengutip kalimat Kiai Haji Aqil Siraj. Tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada yang ada kecuali aku. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat ada. Wallahu a'lam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.